Shalom, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Kesempatan ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan dengan tema Maria Magdalena, bos level pertama. Dengan bacaan Alkitab Yohanes pasal 20 ayat pertama hingga ayat yang ke-18. Kiranya Bapak Ibu, saudara-saudara dapat membacanya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam dunia game atau kompetisi, kita sering mendengar istilah boss level. Tahap paling sulit yang harus ditaklukkan untuk memenangkan permainan. Boss level menuntut keberanian, ketekunan, dan strategi yang tepat. Hari ini kita akan melihat bagaimana kehidupan nyata memiliki boss level tersendiri, yakni menghadapi kematian dan kehilangan dan kemudian menyaksikan kemenangan terbesar, yaitu kebangkitan Yesus. Maria Magdalena menjadi saksi pertama peristiwa ini, menghadapi boss level yang paling menegangkan dalam sejarah manusia. Pertanyaan kita adalah, apakah kita berani menghadapi boss level iman kita dengan keberanian dan kesetiaan seperti Maria Magdalena? Ataukah kita lari dan menyerah di tengah tantangan? Untuk mengerti tentang hal ini, saudara, kita perlu memahami beberapa poin penting. Pertama, boss level dimulai di Jumat yang berat. Dalam Yohanes 19 ayat 25 sampai 30, kita melihat Maria Magdalena berada di dekat salib, menyaksikan penderitaan dan kematian Yesus. Ini adalah level pertama dari bos kehidupan, yaitu menghadapi kehilangan orang yang kita kasihi, kesedihan yang sangat mendalam, dan rasa putus asa. Saudara, seringkali kita menghadapi bos level pribadi. Mungkin itu sakit atau konflik, atau bisa juga ada pengkhianatan atau bahkan kegagalan. Maria menghadapi realitas yang paling mengerikan. Gurunya mati, harapan yang dibangun selama bertahun-tahun runtuh seketika. Bayangkan seorang pemain game yang harus menghadapi bos terakhir dengan nyawa terbatas dan musuh yang sangat kuat. Situasi ini membuat jantung berdebar, tangan gemetar, dan pikiran penuh ketakutan. Maria berada di level itu, saudara. Secara nyata, air mata, duka, dan kebingungan mengelilinginya. Ini hal pertama. Kemudian hal kedua adalah kubur kosong yang adalah tanda kemenangan. Dalam Yohanes 20 ayat 1 sampai 2, Maria datang ke kubur pada pagi hari dan menemukan batu sudah terguling. Dia bingung dan ketakutan. Tetapi ada pesan penting. Yesus tidak ada di sini. Momen ini adalah titik perubahan, saudara. Dari level sulit dan penuh tekanan menuju kemenangan terbesar yang pernah ada. Kubur kosong adalah bukti bahwa boss level itu bukan akhir. Yesus telah menang dan dia membawa kemenangan itu bagi semua yang percaya kepadanya. Seperti pemain yang berhasil mengalahkan boss terakhir setelah perjuangan panjang dan penuh tantangan, Maria Magdalena menyaksikan kemenangan nyata. Kemenangan itu bukan imajinasi atau harapan kosong. Itu fakta, saudara. Kemudian yang ketiga, pertemuan yang mengubah dunia. Dalam Yohanes 20 ayat 16 sampai 17, Maria bertemu Yesus yang bangkit. Saat dia menyebut namanya, Maria mengenalinya dan kesedihan berubah seketika menjadi sukacita. Boss level telah ditaklukkan. Kematian tidak berkuasa lagi.
duka berubah menjadi kemenangan. Dan ini mengajarkan kita bahwa kesetiaan dan keberanian di saat boss level hidup sangat menentukan. Maria tidak lari, tidak menyerah. Dia tetap berada di kubur meski takut dan sedih. Hasilnya, dia menjadi saksi pertama dari kabar terbesar dalam sejarah umat manusia. Seorang pemain game yang tetap tenang, sabar, dan strategi menghadapi bos terakhir akan merasakan kepuasan luar biasa ketika menang. Maria menunjukkan bahwa iman yang setia akan menghasilkan kemenangan yang lebih besar dari yang kita bayangkan. Kemudian yang keempat, boss level dan hidup kita. Boss level Maria bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi menjadi inspirasi bagi seluruh umat manusia. Dari kesedihan di kubur hingga sukacita saat bertemu Yesus, kita belajar beberapa hal. Kesetiaan di tengah kesulitan. Artinya, jangan lari dari tantangan iman. Keberanian menghadapi ketidakpastian. Artinya, meskipun situasi tampak mustahil, Allah bekerja di balik layar dan menjadi saksi bagi dunia. Maria menjadi pemberita pertama kabar kebangkitan. Ini menunjukkan bahwa pengalaman iman kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bayangkan seorang atlet yang memenangkan lomba tingkat dunia. Perjuangannya tidak hanya mengubah hidupnya sendiri, tetapi menginspirasi jutaan orang. Maria juga mengalami transformasi yang menginspirasi dunia hingga hari ini. Dan yang terakhir saudara, yang kelima adalah tantangan untuk kita hari ini. Saudara, setiap dari kita memiliki boss level tersendiri. Mungkin itu masalah keluarga, masalah pekerjaan, atau masalah kesehatan, atau bahkan pergumulan iman. Maria Magdalena mengajarkan kita bahwa menghadapi boss level bukan berarti kita sempurna, tetapi tetap setia, tetap berani, dan percaya pada kemenangan Tuhan. Kemenangan itu sudah dijamin melalui kebangkitan Kristus. Yang perlu kita lakukan adalah tetap hadir seperti Maria di tempat Tuhan bekerja meski situasinya menakutkan. Seorang pemain yang berani menghadapi stage sulit dalam game akan merasakan kepuasan luar biasa ketika menang. Hidup kita mirip. Tantangan dan kesulitan itu sementara, tetapi kemenangan Tuhan itu kekal. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Maria Magdalena adalah boss level pertama dalam sejarah kebangkitan Kristus. Ia menghadapi kesedihan, ketakutan, dan ketidakpastian, tetapi tetap setia dan berani. Hasilnya, dia menjadi saksi pertama dari kemenangan terbesar. Yesus hidup. Saudara, hidup kita pun memiliki boss level. Kesulitan, kehilangan, dan tantangan adalah bagian dari perjalanan iman kita. Tetapi jika kita setia, berani, dan percaya pada karya Allah, kita pun akan menyaksikan kemenangannya. Karena itu, marilah kita belajar dari Maria. Jangan lari dari boss level iman kita. Hadapi dengan keberanian, tetap setia, dan percayalah, Yesus telah bangkit. Kemenangan sudah pasti, dan kita diundang untuk menjadi saksi nyata dari kebangkitan itu. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.